Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sejagat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian baik-baik saja. Jadi untuk video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua yang ada di kolom komentar. Ini ada 3 pertanyaan ya. Sebenarnya ada banyak pertanyaan, tetapi untuk video kali ini saya khususkan untuk menjawab 3 pertanyaan saja ya. Mohon maaf untuk yang lain. Yang pertama ada teman kita yang bertanya, kalau ada yang bawa kertas F4 yang sudah dilaminating bagaimana Mas? Kemudian yang kedua ada pertanyaan kalau cara mengganti bahasa dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia bagaimana? Kemudian ada yang bertanya lagi, Bang, itu kalau yang di copy kertas lama atau dokumen lama yang sudah kusam, kira-kira bisa nyangkut nggak Bang di dalamnya ya? Jadi buat pertanyaan yang pertama, kalau ada yang bawa kertas ukuran F4 yang sudah dilaminating seperti ini ya, ini undangan sengaja saya buat mempraktekkan ya. Ini kertas ukuran F4 yang sudah dilaminating, bagaimana caranya? Nah, untuk kita yang punya printer seperti ini tidak bisa ya teman-teman. Jadi untuk bagian atas ini maksimalkan di kertas F4 ya. Tetapi kalau itu sudah dilaminating, kalau kertas sudah dilaminating seperti ini otomatis ada plastik lebihan. Jadi kalau kita masukkan ini nggak cukup ya, nggak cukup. Kemudian kalau kita copy di bagian sini, teman-teman tentunya sudah tahu pasti kepotong di bagian belakangnya, ini kepotong ya, di bagian bawah kepotong. Sehingga kalau kita paksakan kita gunting tepinya ini, kemudian kita masukkan itu cukup. Tetapi yang kita takutkan adalah karena ini sudah ada plastik laminating, bisa jadi ini nanti nyangkut di tengah-tengah karena licin, tidak bisa ketarik jalan keluar dari bawah sini ya. Sehingga cara yang saya praktekkan, ini yang sering saya praktekkan, karena ini agak lama sih ya, agak ribet yang biasa saya gunakan. Tetapi saya jarang menemui pelanggan yang membawa kertas ukuran F4 yang sudah dilaminating. Tetapi kalau sesekali itu ya ada ya. Nah, caranya seperti apa? Caranya seperti ini teman-teman. Yang pertama, kita scan menggunakan HP ya. Kita scan menggunakan HP. Saya di sini praktek menggunakan aplikasi ini, Clear Scanner, atau teman-teman bisa menggunakan aplikasi yang lain ya. Di Play Store banyak. Kita scan ya. Untuk caranya kayaknya ini kita letakkan di tempat yang datar ya. Barangkali bisa di lantai atau di atas meja yang datar ya. Kemudian kita scan dari bagian atas. Karena ini praktek agar terlihat di dalam video, langsung saya letakkan di sini dan langsung saya scan ya. Kita buka aplikasinya, kemudian kita pencet yang gambar kamera ini ya. Kemudian langsung kita scan dari bagian atas seperti ini ya. Kita scan, kita pencet yang bagian tengah ini aja ya. Jadi langsung kita paskan saja di kertasnya bagian atas, kemudian kita tekan ya, nanti akan seperti ini ya. Setelah kita pencet yang tanda bulat akan seperti ini, kemudian kita pencet ini ya, centang ini. Nah, kemudian akan jadi seperti ini. Kemudian lanjut kita pencet centang ini ya, kemudian akan jadi dokumen PDF. Sebenarnya ini bisa langsung kita print langsung dari HP ya, kita langsung print dari HP, connect ke sini, karena ini untuk printer B7640 ini dia sudah ada WiFi-nya ya, jadi sudah ada WiFi. Tetapi sudah saya praktekkan, saya printer langsung dari HP, itu hasilnya tidak maksimal teman-teman ya, hasilnya boros dan tidak pas dengan kertas F4. Sehingga yang saya sering lakukan adalah, yang saya praktekkan adalah ini kita kirim ke komputer dulu ya. Kita bagikan, kemudian kita kirim komputer. Ini saya kirim dalam bentuk JPG, ini juga bisa PDF dan JPG. Tetapi hasil yang lebih jelas, tidak pecah nanti hasilnya, itu kita bagi dengan format gambar ya, dengan format file JPG. Kita kirim ke komputer lewat Bluetooth ya. Bentar saya aktifkan Bluetooth di komputer. Ya, sudah terbaca. Ini Bluetooth yang ada di komputer saya, desktop ini. Langsung kita pilih. Ya, sudah berhasil ya, sudah terkirim, sudah berhasil.
Oke, sekarang kita lanjut ke komputer ya. Kita akan edit kertas ini di komputer. Baik teman-teman, jadi apa namanya, cara saya ngeprintnya, saya edit dulu. Biasanya saya menggunakan Photoshop. Jadi edit ini tidak edit yang aneh-aneh ya teman-teman, hanya kita paskan saja di ukuran kertas F4 ya. Kalau sampai tidak punya aplikasi Photoshop, bisa menggunakan software yang lain ya, mungkin di Word juga bisa menggunakan Word ya. Ini saya menggunakan, biasanya saya menggunakan Photoshop ya. Sekarang kita buka file yang tadi sudah kita kirim ke komputer ya, biasanya masuk di Pictures ini ya, langsung saja kita tarik ke Photoshop. Nah ini, kemudian kita buka lembar baru, kita buat lembar baru, new lembar baru ya, kita buat lembar baru seukuran dengan kertas F4 ya. Biasanya ukurannya kalau F4 itu kan 21,5 cm kali 33 cm ya. Sekarang dokumen yang tadi, yang sudah kita kirim tadi, kita tarik ke lembar yang baru tadi. Nah, ukurannya segini ya. Jadi kalau kita langsung print menggunakan HP, biasanya karena dia ukurannya resolusinya kecil seperti ini, kemudian kita cetak di ukuran yang besar ini, maka nanti hasilnya akan pecah, dan pecahnya sangat terlihat kalau kita langsung print dengan HP. Jadi sehingga harus kita edit di Photoshop ini ya. Nah sekarang kita besarkan ya, kita paskan ya. Sudah ya. Jadi kita ngeditnya nggak aneh-aneh ya, yo hanya apa namanya, hanya ngepaskan saja dengan kertas F4 ya. Sudah seperti ini, tinggal kita print, langsung kita print saja. Kita print, kemudian kita pilih printernya ya, Brother ini. Kemudian kopisnya satu aja, langsung kita print ya. Ya langsung kita lihat di printernya ya. Ya sudah keluar. Nah ini teman-teman, jadi hasil dari scanan di HP tadi ya. Jadi ya jelas, tidak begitu buram ya kalau kita ngeprintnya langsung dari, kita ngeprintnya lewat komputer. Hasilnya seperti ini. Kalau sudah jadi seperti ini ya, tinggal kita scan aja ya, tinggal kita copy aja langsung lewat printernya, karena ini posisinya F4 yang sudah tidak dilaminating ya. Tinggal kita copy saja, contoh kita copy satu saja ya. Ya. Nah, dan ini hasilnya. Ya, hasilnya masih tidak begitu berbeda jauh dengan yang asli ya. Jadi kalau ya bedanya tetap warnanya ya. Kalau ini kan ini tidak hitam putih, saya ngeprintnya pakai printer warna ya. Hasilnya jelas ya, hasilnya jelas. Nah itulah buat teman-teman yang apabila mendapat fotokopian dari pelanggan kita yang membawa kertas ukuran F4 yang sudah dilaminating. Caranya seperti ini ya. Jadi kita scan menggunakan HP, kita print satu, baru kita fotokopi. Atau juga bisa langsung kita print sejumlah permintaan dari pelanggan kita, mintanya berapa. Kemudian kalau ada yang membawa kertas ukuran A4 yang sudah dilaminating, kalau ukuran A4 yang sudah dilaminating, ya tinggal kita scan lewat bawah sini saja ya teman-teman ya. Tinggal kita scan lewat bawah sini saja. Karena kalau dia ukuran A4 otomatis tidak sepanjang ini, masih bisa kita gunakan scan bagian dalam kalau itu ukurannya A4. Nah ini yang menemukan kendala itu kan yang apabila pelanggan kita datang dengan membawa kertas yang ukuran F4 yang sudah dilaminating ya. Insya Allah untuk pertanyaan yang pertama seperti itu jawabannya ya. Jadi semoga bisa membantu teman-teman semua. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, itu bagaimana cara mengganti dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah ini printer saya tadi dari awal sudah saya rubah bahasanya ke bahasa Inggris ya. Nah ini caranya sangat mudah teman-teman.
teman-teman pasti langsung bisa ya. Jadi yang pertama kita buka ini, pilih menu ya. Kita pilih menu. Sebentar, burung tadi. Kita kembalikan dulu seperti ini. Kita pilih menu ya. Kita pilih menu. Kemudian kita langsung pencet arah bagian atas ini ya. Arah bagian atas sekali. Tek. Nah, di bagian inisial setup. Langsung kita pencet OK. Kita pencet OK. Ya. Langsung kita ke bawahkan. Nomor 0. Nah, ini local language. Ini kita OK. Kemudian kita pilih ke arah bawah. Nah, ini Indonesia. Langsung kita OK. Ya. Bahasa sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, itu ya. Nah, itu untuk pertanyaan kedua. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana kalau ada yang membawa kertas yang sudah buram ya, sudah buram, kertasnya sudah jelek atau tulisannya sudah buram ya. Kalau kertasnya dia sudah jelek, kalau dia ukurannya F4, bisa kita scan lewat sini ya teman-teman. Jadi bisa kita scan lewat sini. Yang terjadi nanti akan tidak ada masalah ya, tidak akan nyangkut atau bagaimana. Kita scan lewat sini. Tapi kalau dia kertasnya ukuran F4, tulisannya full dan kertasnya sudah jelek, itu kendalanya memang yang kita takutkan apabila kita scan lewat sini itu bisa terjadi nyangkut ya. Dan untuk solusinya bagaimana? Solusinya bisa kita gunakan cara yang pertama tadi, yaitu kita scan menggunakan HP ya. Kita scan menggunakan HP. Kalau sudah di print sekali bisa kita lanjut kita fotokopi. Kalau tidak, biar tidak kerja 2 kali, langsung bisa kita langsung print sejumlah permintaan dari pelanggan ya teman-teman. Jadi itu ya teman-teman, dari 3 pertanyaan sudah saya jawab semua. Semoga jawaban dari saya bisa menjawab ya, artinya bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semua, dan semoga video yang saya buat kali ini bermanfaat buat teman-teman semua yang bertanya ataupun yang tidak bertanya tetapi menemukan kendala yang sama. Demikian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Top, mantap, jos, gandos.